Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi. Wah, udah 2021 lagi. Kayaknya setahun kemarin udah kelewat begitu aja. Tapi sekarang, kemarin-kemarin itu saya dengar-dengar teman-teman saya itu lagi banyak yang ngerjain skripsi. Nah, biasanya kalau kalian ngerjain skripsi, yang saya tanya dari teman-teman, mereka itu banyak melakukan survei atau penelitian yang berdasarkan data-data dan kebanyakan dari mereka itu bingung gimana nih cara ngolah datanya. Pernah gak sih kalian bingung? Udah kalian ngelakuin survei nih, misalkan disuruhnya masukin nama, malah masukin email. Atau misalkan disuruh bilang universitas dari mana, malah cuma singkatannya aja, ya kan? Yap, betul, kalian bisa ngerjain satu-satu, kalian cek satu-satu, kalian bersihin satu-satu. Cuma, salah satu kegunaan dari ngoding itu adalah mempermudah pekerjaan kalian. Nah, makanya di video series ini saya bakal ngajarin kalian atau kita bakal ngulik bareng nih gimana caranya mengolah data mulai dari yang awalnya data amburadul jadi data yang lain. Langsung aja kita langsung ke data yang udah saya dapat dari teman saya. Oke? Jadi ini merupakan data asli dari teman saya hasil survei skripsinya. Oke? Betul, emailnya udah saya ganti jadi anonimus supaya tidak bisa kita ganggu orang aslinya. Tapi si ad-nya ini yang di belakangnya itu asli. Semua datanya asli. Ini yang dimasuk-masukinnya data asli. Walaupun ada data-data yang saya ilangin buat nanti saya kasih contoh aja. Cuma sebagian besar ini merupakan data asli dari survei asli. Supaya saya bisa menggambarkan lah apa yang kalian rasakan dari survei itu. Oke? Oke, pertama-tama dari segala apapun bentuk kalian data, yang paling pertama itu kita harus analisis dulu datanya sebenarnya seberapa jelek datanya gitu. Biasanya kan kalian dapat si data ini langsung dari surveinya. Nah, terkadang ada yang masukin asal atau terkadang ada yang lupa masukin sesuatu, ya kan? Makanya sekarang ini adalah waktunya untuk menganalisis dulu sebelum kita acak-acak dulu atau kita rapihin datanya. Pertama-tama biasanya saya lihat dulu nama kolom-kolomnya. Ini biasanya kalau dari Google Survey itu Google Form, Google Form. Biasanya tergantung sesuai sama pertanyaannya. Oke, saya biasanya lebih suka di rename. Jadi namanya yang pendek-pendek supaya nanti pas masukin ke coding gampang diaksesnya. Makanya pertama ini saya bilang ganti aja jadi setuju gitu. Setuju atau tidak setuju, ini biasanya kan supaya mengindikasikan apakah saya si responden itu mau si datanya saya pakai gitu. Terus di sini universitas saya ganti jadi universitas kan, supaya nanti tujuannya ini supaya nanti pas saya ngoding tadi saya bilang lebih gampang diakses kolomnya. Sebenarnya saya nggak tahu ini datanya mau dipakai apa buat sama teman saya. Kenapa? Karena saya pengen pembahasan saya itu segeneral mungkin, tidak spesifik sama satu tujuan sesuatu. Makanya semoga dari analisis saya ini bisa dipakai ke seluruh setidaknya hampir seluruh jenis data atau tujuan yang kalian pengen dapatkan dari data tersebut. Oke, lalu setelah saya lihat kolom-kolomnya, saya misalkan cek isi dari setiap kolom. Biasanya kalian punya ekspektasi tertentu, seperti misalkan di timestamp, of course, kalian pengen semuanya tanggal dan waktu, ya kan? Terus di email, kalian isi email, di setuju atau tidak setuju, kalian pengen iya atau tidak. Biasanya bisa kelihatan langsung kalau misalkan ada sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Misalkan di umur ini ada yang masukin 300 tahun atau gimana gitu. Tiba-tiba ada yang masukin 70 tahun atau gimana, ya kan? Terus di jenis kelamin ada laki-laki dan perempuan, jangan ada yang sampai masukin bencong atau gimana, ya kan? Di universitas dicek bagaimana ada bedanya, ya kan? Jadi di sini disuruh pilih beberapa contoh. Misalkan kalian mainin Instagram, YouTube atau apa. Jadi saya pengen ngitung berapa, misalkan berapa orang yang pakai Instagram, berapa banyak orang yang pakai YouTube, atau kombinasinya, seperti itu. Terus ini lama waktu itu adalah pilihan seberapa lama kalian waktunya dalam bentuk range. Tapi ini hanya secepat aja, karena nanti analisis lebih detailnya saya pengen di coding. Tapi pokoknya pertama-tama kalian biasanya di sini tuh saya bakal ngeliat dan merencanakan apa kira-kira yang bakal saya bersihin.
Oke, nah setelah itu saya pengen masukin ke Jupyter Notebook. Nah, dalam Jupyter Notebook itu biasanya banyak format-format yang bisa diambil dari Jupyter Notebook, tapi yang paling umum itu namanya CSV, Comma Separated Value. Nah, Comma Separated Value itu salah satu format file yang digunain untuk mengantarkan data dari satu tempat ke tempat lainnya. Misalkan terutama yang kolom atau ber rows gitu. Nah, CSV ini paling bagus untuk dilakukan untuk ini. Gimana caranya dapat CSV dari ini contohnya Excel? Nah, ada. Sini ada file, download, terus CSV. Nah, dengan begitu saya bakal nge-download data CSV-nya. Nah, setelah saya dapat data CSV-nya, saya bisa masukin ini dalam Jupyter Notebook atau Python. Dan nanti analisis saya bakal lebih cepat lagi. Nah, segitu dulu. Saya udah dapat datanya, udah sesuai format yang biasa Python bisa baca. Di video berikutnya saya bakal lanjutin lagi dan menuju ke coding Python sendiri. Tapi karena videonya udah lumayan panjang, segini dulu. Kalian coba contohin di ini, analisis data kalian sendiri. Dan coba, apa kesalahan paling coba tulis di komen, apa kesalahan banyak teman-teman kalian atau orang-orang yang survei. Biasanya apa sih yang bikin kalian kesel? Kenapa sih orang harus masukin data kayak gini jadi susah gitu? Coba kalian tulis di komen, oke? Maju terus Indonesia aku, saya Jimmy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.